Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Civinis. Selamat pagi juga, Ci Esi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik banget, Ci. Wah, syukur ya. Wah, hari ini Ci Esi kelihatan rapi sekali. Kira-kira Ci Esi mau Masa kemana? sih? Oh, itu, Ci. Aku mau ngikutin kebaktian sekolah minggu. Oh ya, kita sama. Hari ini Civinis juga mau ikut kebaktian sekolah minggu loh bersama adik-adik yang ada di rumah. Sepertinya adik-adik yang ada di rumah sudah siap-siap nih Ci Esi untuk ikut kebaktian sekolah minggu bersama dengan kita. Harusnya sudah siap, Ci. Iya, tapi masih ada yang kurang deh Ci Esi. Apa yang kurang ya, Ci ya? Oh iya, kita belum sapa mereka. Oh iya, betul, Ci. Iya, Ayo kita sapa yuk. Iya, betul sekali. 1, 2, 3. Shalom. Selamat pagi adik-adik GSRI Karawang, Pos PI Cikampek, Pos PI Cikarang, dan adik-adik sekolah minggu lainnya. Apa kabarnya hari ini? Ci Esi dan Civinis berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Iya, betul sekali Ci Esi. Hari ini Civinis dan Ci Esi sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik meskipun hanya lewat online. Ya adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita. Bagi adik yang masih duduk, yang masih main-main, sekarang ayo kita persiapkan hati kita ya. Ci Esi, kita ajak mereka yuk untuk bangkit berdiri. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo, sudah siap? Ya, sekarang tangannya dilipat. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Ku
adik-adik, mari kita persiapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami dan menolong kami melewati satu minggu. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Kami mohon Tuhan memberkati kami supaya kami bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Civinis siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap, Ci Esi. Wah, Ya. kalau gitu adik-adik sekarang yang ada di rumah, Ci Esi dan Civinis mau mengajak kita sekali lagi untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, Civinis. Iya, betul, Ci Jadi Esi. kita tidak boleh jemu-jemu memuji Tuhan. Betul sekali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Ya, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat, Ci Esi, untuk memuji Tuhan? Masih semangat, Civinis. Iya, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus semangat memuji Tuhan. Iya dong. Iya, kita harus mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita. Buktinya Tuhan mengasihi kita dengan cara apa? Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dan untuk itu kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Harus semangat memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah tinggal di dalam hati kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Aku memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan yang hidup dalamku. Anak Allah penuh kasih, Dia
semangatnya kita memuji Tuhan sampai ngos-ngosan ya. Betul sekali Aduh. Ci. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap semangat ya memuji Tuhan betul, Yesus. Betul Civinis. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kuat, hebat dan besar. Bahkan orang pintar sekalipun, orang yang kaya sekalipun, dan siapapun juga tidak ada yang bisa sama seperti Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan sekali lagi. Masih semangat Civinis? Masih semangat Ci dengan pujian kuat, hebat dan besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Iya adik-adik ya, kita sudah semangat memuji Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ci Yosepin. Dan saya persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan dengan pujian Tuhan ampuni anak-anakmu ini. Kita memuji Tuhan dengan sikap berdoa ya adik-adik. Tuhan ampuni anak-anak-Mu ini. Kami berdosa membawa
adik-adik sekarang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa, ikutin Civinis berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, pada pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan biarlah puji-pujian yang sudah kami nyanyikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, sehingga kami boleh duduk dengan tenang, dan ajarlah kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati Miss Ciose yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang manis, dan kepada Ci Yosepin dipersilahkan. Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Bertemu kembali dengan Cici Yosepin. Cici berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama dengan Cici Finis dan Cici Esi. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, duduk yang manis, jangan sambil jalan-jalan dan juga sambil makan. Tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Cici akan mulai bercerita ya. Pada hari Minggu ada seorang mama yang mengajak anaknya. Dia adalah seorang gadis kecil yang bernama Nadia. Ya, mamanya berkata, "Nadia, ayo kita belanja ke supermarket. Kita akan beli banyak. Kita mau beli minyak, sayur-sayuran, dan kebutuhan yang lain. Ayo mah, aku mau diajak ke supermarket. Pasti di sana banyak makanan. Aku senang." Iya. Kemudian Mama Nadia dan Nadia tiba di supermarket dan mereka berbelanja. Mamanya memilih barang-barang yang akan dibeli dan melihat makanan dan juga barang-barang yang begitu banyak. Kue-kue, ada kue yang manis dan juga ada coklat. Nadia kemudian mendekati tempat coklat. Ya ampun, seneng banget, ada coklat. Wah, pasti rasanya enak ya, pasti manis sekali. Aduh, aku kepingin banget. Ya, kemudian dia mendekati coklat itu dan mengambil coklat itu dan memasukkannya ke dalam baju. Dia melihat kanan kiri, ada yang melihat enggak ya? Sepertinya tidak ada yang melihat. Nadia mendekati mamanya. "Mah, tadi aku lihat loh, ada coklat banyak banget di situ." "Oh, Nadia mau coklat, nanti mama belikan deh, tenang saja." Kemudian ada seorang bapak yang mendekati Mama Nadia. "Bu, saya melihat dari CCTV anak ibu mengambil coklat dan menyembunyikannya di dalam baju." "Ah, masa sih Pak? Anak saya tidak seperti itu, dia anak yang baik. Masa sih dia mengambil coklat?" Nadia sini Nadia. Nadia kesini. "Kamu tadi mengambil apa? Kamu tadi mengambil coklat ya?" "Enggak Mah, Nadia enggak ngambil apa-apa."
Coba mama periksa bajuku. Enggak ada. Coba sini, mendekat sini sama mama. Apa itu yang kamu sembunyikan di baju kamu? Enggak ada. Sini. Kemudian mama memeriksa dan benar sekali ditemukan sebatang coklat yang disembunyikan di baju Nadia. Nadia, ini apa ini? Ini sebatang coklat. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Aku nggak tahu, Ma. Ini kamu sudah mencuri. Iya, tapi aku nggak tahu apa itu mencuri, Ma. Mencuri itu adalah mengambil apa yang bukan menjadi milik kamu. Tapi Nadia kan kepingin coklat itu. Nadia malu sekarang. Iya, Tuhan itu tidak suka kalau kita mengambil barang atau milik yang bukan punya kita. Iya, Nadia janji nggak akan mengambil coklat lagi atau mengambil barang yang lain. Iya, tadi ada seorang bapak yang mengingatkan mama kalau Nadia sudah mengambil coklat. Coba kalau petugas supermarket ini melaporkan kamu ke polisi bagaimana? Nadia takut, Ma, kalau dibawa ke kantor polisi. Iya, mama juga malu kalau kamu nanti dibawa ke kantor polisi dan ditanya-tanya. Mama kan malu kalau anak mama mengambil milik orang lain, mencuri. Iya, Ma, Nadia janji, Nadia nggak akan mengambil lagi. Ya, kemudian Mama Nadia membayar semua barang belanjaannya dan juga membayar coklat yang sudah diambil oleh Nadia. Nah, tiba mereka di rumah. Nadia, sini, kesini duduk di samping Mama. Mama punya cerita. Kamu duduk yang baik ya. Dengarkan baik-baik Mama bercerita. Ya. Di sebuah kota ada seorang raja. Raja itu kaya sekali. Istananya bagus, istananya besar. Dia juga memiliki kebun yang sangat luas. Dia punya kebun sayur, dia juga punya kebun anggur. Wah, raja ini senang sekali melihat istananya yang besar dan juga melihat kebunnya yang luas. Dan pada suatu hari dia bersama dengan pengawal-pengawalnya pergi meninggalkan istana, menaiki kereta kuda untuk melihat kebun-kebunnya. Dia senang sekali. Kemudian dia melihat kebun anggurnya dan melihat buah anggur yang begitu banyak. Raja itu memetik anggur itu dan memakannya. Rasanya manis sekali. Kemudian raja itu berkata, wah, memang kebun saya itu sangat luas dan saya sangat senang sekali. Dan raja bersama dengan pengawal-pengawalnya melanjutkan berkeliling untuk melihat kebun-kebunnya yang lain. Dan tiba-tiba raja itu melihat ada kebun yang bagus sekali. Kebun itu adalah kebun anggur dan kebun itu dekat dengan istana raja. Wah, aku baru melihat ada kebun di dekat istanaku yang begitu bagus. Pengawal, sini. Aku mau bertanya, kebun ini punya siapa ya? Ya raja, kebun ini adalah milik Nabot, orang Yisrael itu. Oh, besok aku akan bertemu dengan Nabot dan aku akan membeli kebun anggur ini. Wah, hati raja senang sekali. Dia begitu senang. Dia sangat menyukai kebun anggur
milik Nabot. Dan setelah dia melihat kebun anggur milik Nabot, dia pulang bersama dengan pengawal-pengawalnya kembali ke istananya. Ya, hatinya sangat senang dan gembira. Ya, dia masuk ke dalam kamar dan beristirahat. Dan pada keesokan harinya dia bangun dengan semangat karena dia mau bertemu dengan Nabot. Nah, adik-adik, Cici Yosepin mau tanya, siapakah raja itu? Siapa ya? Apakah raja itu Raja Daud? Bukan. Apakah raja itu Raja Saul? Bukan. Siapa ya? Iya, betul sekali. Raja itu adalah Raja Ahab. Dia adalah Raja Israel. Dia memerintah di Israel bagian utara, namanya Samaria. Dia adalah raja yang sangat kaya. Dan akhirnya Raja Ahab ini bertemu dengan Nabot. Saat itu Nabot sedang bekerja di kebun anggurnya, sedang melihat anggur-anggurnya. Dan raja mendekati Nabot. Nabot, berikanlah kebun anggurmu kepadaku, karena aku sangat suka dengan kebun anggurmu. Dan kebun anggurmu itu dekat dengan istanaku. Aku akan menjadikan kebun anggurmu menjadi kebun sayuran. Berikanlah kepadaku Nabot kebun anggurmu itu. Aku akan membayar berapapun uang yang kamu minta. Dan jika kamu mau Nabot, aku akan menggantikan dengan kebun anggur yang lebih bagus. Jawab Nabot, maafkan aku Tuan Raja. Kebun anggur ini tidak dijual karena kebun anggur ini adalah pemberian keluargaku, warisan dari keluargaku. Kami tidak boleh menjual pemberian orang tua kami. Kemudian mendengar itu, yang tadinya hati raja begitu senang, tiba-tiba hati raja begitu kesal dan marah. Di dalam hatinya dia begitu jengkel kepada Nabot. Ya ampun, menyebalkan sekali Nabot ini. Dia tidak tahu apa siapa saya. Saya ini seorang raja. Berani-beraninya dia menolak permintaanku. Kemudian dengan hati yang kesal, dengan wajah yang cemberut dan marah, dia meninggalkan Nabot dan kembali ke istananya. Nah, adik-adik, mengapa Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya? Nah, kebun anggurnya itu bukan hanya karena pemberian dari keluarganya atau warisan dari keluarganya, dari orang tuanya. Tetapi di dalam perjanjian lama, tanah itu adalah pemberian Tuhan dan tidak boleh dijual, harus dijaga dengan baik-baik dan diwariskan kepada keluarga turun-temurun. Harus dijaga karena tanah adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, Nabot memegang prinsip itu dengan teguh bahwa dia tidak akan menjual kebun anggurnya itu. Ya, dan Raja Ahab itu kembali ke istananya. Kemudian dia masuk ke dalam kamar dengan wajah yang cemberut dan dia juga marah-marah dan kesal. Aku kesal sekali, aku marah sekali. Aku jengkel sekali sama Nabot itu. Dan dia membaringkan tubuhnya, dia tidur-tiduran di atas tempat tidur. Dan dia menelungkupkan wajahnya di tempat tidur. Dia marah. Kemudian pelayan-pelayan itu mengetuk pintu raja.
dan berkata kepada raja, "Raja, sudah waktunya untuk makan. Aku tidak mau makan. Keluar dari kamar ini. Aku tidak mau makan." Raja Ahab masih marah. Dia masih ngomel-ngomel. "Pokoknya aku tidak mau makan." Dan datanglah istrinya yang bernama Ratu Isabel. Dia mendekati suaminya. "Suamiku, kenapa kamu terlihat begitu sedih? Kenapa wajahmu cemberut? Kenapa kamu marah-marah?" "Iya, aku jengkel sekali, aku marah. Aku bertemu dengan Nabot hari ini. Dan aku mau membeli kebun anggurnya yang dekat dengan istana kita. Tapi dia menolak, dia tidak mau memberikan kebun anggurnya. Padahal aku akan membayar dengan harga yang mahal. Dan jika dia mau, saya juga akan menggantikan dengan kebun anggur yang lebih bagus." Tapi dia menolak. "Tenang, Raja, tidak usah marah-marah. Bukankah kamu ini seorang raja? Bukankah kota ini, Samaria ini ada di bawah kekuasaanmu? Bukankah engkau adalah seorang raja? Jangan sedih, tidak usah marah-marah. Tenang saja, aku adalah istrimu. Jangan panggil aku Isabel. Kalau aku tidak bisa memberikan kebun anggur itu menjadi milik kamu, tenang saja, serahkan kepadaku. Aku istrimu pasti akan mengurusnya." Dan Ratu Isabel mengambil kertas, ya, dan juga mengambil pena. Dia menulis, "Besok harus diadakan puasa dan suruhlah semua rakyat untuk berkumpul dan suruh Nabot untuk duduk di paling depan. Dan juga bawalah 2 orang yang akan bersaksi dusta. Katakan kalau Nabot ini sudah menghina Tuhan dan juga sudah menghina raja." Kemudian kertas itu dicap dengan materai, ya, atas nama Raja Ahab. Dan surat itu digulung, dikirimkan kepada pemimpin-pemimpin yang ada di Samaria, ya, dikirimkan. Nah, setelah surat-surat itu diterima oleh pemimpin-pemimpin, oleh tua-tua yang ada di Israel, mereka membaca surat itu dan dibaca. Saat mereka membaca, adik-adik, tidak ada satu pemimpin pun yang menentang perintah raja. Setelah mereka mengetahui bahwa Nabot harus dihukum, ya, mereka itu tidak ada yang melawan perintah raja. Mereka taat kepada raja. Dan tibalah semua rakyat dikumpulkan, ya, semua sudah kumpul, para pemimpin, para pembesar, mereka berkumpul di kota Israel, ya, di tempat pertemuan. Dan Nabot duduk di barisan yang paling depan. "Nabot," kata seorang pengawal, ya, "kamu harus duduk di barisan paling depan." Dan kemudian ada 2 orang yang sudah diperintahkan oleh Ratu Isabel itu untuk memfitnah Nabot. "Nabot, kemarin aku melihat kamu dengan kedua mataku. Aku melihat kamu. Kamu sudah menghina nama Tuhan. Kamu juga sudah menghina raja kita. Kamu juga berkata sesuatu yang tidak baik tentang Tuhan dan raja." "Tapi aku tidak pernah berkata seperti itu,"
Aku tidak pernah berkata seperti itu. Aku tidak pernah menghina nama Tuhan. Aku juga tidak pernah menghina raja. Aku tidak melakukan itu. Sungguh aku tidak melakukannya. Kamu berbohong, Nabot. Berani-beraninya ya, Nabot, kamu berbohong. Sungguh benar sekali, aku ini tidak berbohong. Aku tidak menghina dan aku juga tidak melakukan kesalahan. Jangan berbohong, Nabot. Ya, saat itu adik-adik, Nabot ketakutan. Ya, dia juga sedih sekali. Kenapa dia difitnah? Adik-adik, boleh enggak kita mau fitnah orang lain? Enggak boleh ya. Apalagi Nabot itu tidak melakukan sesuatu. Kemudian para pemimpin Israel dan juga rakyat di situ berkata, Nabot, kamu harus dihukum. Kamu harus dilempari dengan batu, Nabot. Kemudian mereka menarik Nabot, membawa Nabot, diseretnya Nabot keluar kota. Dan Nabot saat itu sangat sedih, adik-adik. Dia begitu ketakutan. Saat itu adik-adik, Nabot dilempari dengan batu. Semua rakyat dan juga pemimpin-pemimpin melemparinya dengan batu. Semuanya dilempar, kemudian batu itu mengenai kepalanya. Batu itu juga kena tangannya, kena kakinya. Dan badannya itu semuanya berdarah dan luka-luka. Dan Nabot sangat kesakitan, adik-adik. Dia merintih kesakitan dan dia juga menangis. Sakit sekali, ya. Dia menangis tapi tidak ada satupun yang menolong Nabot. Ya, sampai Nabot itu mati, adik-adik. Ya, mati, darahnya bercucuran di tanah itu. Ya, dan ada anjing yang menjilat darah Nabot. Ya, kasihan sekali ya. Adik-adik, Nabot ini padahal dia tidak bersalah. Kemudian ada seorang pemimpin yang menyampaikan kabar yang bahagia, kabar yang senang. Dia sampaikan kepada Ratu Isabel, Ratu, kami membawakan kabar yang sangat menggembirakan bahwa Nabot sudah mati. Dia sudah mati dilempari batu. Mendengar itu Ratu Isabel sangat senang, adik-adik. Aduh, ya, dia gembira sekali, wajahnya senang sekali. Benar begitu, Nabot sudah mati. Iya, dan dia langsung cepat-cepat menuju ke kamar raja. Raja, suamiku, bangunlah, bangun, jangan sedih. Sekarang Nabot sudah mati. Ayo bangun raja, gak usah sedih lagi. Sudah, ayo makan. Mari, bangun. Tiba-tiba wajah Ahab yang tadinya sedih, ya, murung, ya, ngomel-ngomel dan kesel, ngambek. Tiba-tiba wajahnya berubah, dia senang sekali, gembira. Nah, sekarang suamiku, pergilah ke kebun anggur Nabot dan ambillah kebun anggur itu. Sekarang itu adalah kepunyaanmu. Betulkah seperti itu suamiku? Betulkah seperti itu istriku? Betul, kamu adalah istriku yang hebat. Kamu istriku yang luar biasa. Saya bangga memiliki istri seperti kamu, Isabel. Ya, dan Raja Ahab meninggalkan istananya menuju ke kebun anggur milik Nabot. Wah, dia senang sekali melihat kebun anggur Nabot itu. Ya, hatinya senang sekali, dia melihat berkeliling. Ya, dia pergi ya dengan menggunakan kereta kudanya itu, dia lihat kebun anggur itu dan hatinya senang sekali. Dan Tuhan ya berkata kepada nabinya yang bernama Nabi Elisa. Tuhan berkata kepada Nabi Elisa, Elisa, pergilah ke kebun anggur Nabot. Saat ini Ahab, Raja Ahab
sedang berada di kebun anggur Nabot. Dia sudah melakukan yang jahat di mataku. Dia sudah membunuh Nabot dan dia juga sudah mengambil apa yang bukan menjadi miliknya. Pergilah sekarang Elia, temui Raja Ahab itu dan katakan, pasti dia akan dihukum dan dia pasti akan mati. Dan Elia pergi menemui Raja Ahab yang saat itu ada di kebun anggur Nabot. Dari kejauhan Nabi Elia datang mendekati Raja Ahab. Ahab, Tuhan sudah melihat apa yang kamu lakukan. Kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan membunuh dan mengambil apa yang bukan menjadi milikmu. Engkau telah mengambil, merampas dan mencuri kebun anggur Nabot. Tuhan pasti akan menghukummu. Engkau pasti akan mati. Di tempat di mana Nabot mati dan darahnya dijilat oleh anjing, di tempat itu juga engkau akan mati dan darahmu juga akan dijilat oleh anjing. Dan juga istrimu yang jahat itu, Ratu Isabel, dia juga pasti akan mati. Dan tubuhnya pasti juga akan dimakan oleh anjing. Benar sekali adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Setelah Raja Ahab mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, beberapa tahun kemudian firman Tuhan digenapi. Raja Ahab mati, tewas terbunuh oleh musuh-musuhnya dan darahnya dijilati oleh anjing. Dan Ratu Isabel yang jahat itu pun dia akhirnya mati saat dia berada di loteng, di dekat jendela, ya, berada di tempat loteng yang tinggi. Dia dilemparkan keluar dan tubuhnya terjatuh, badannya jatuh di lantai dan tubuhnya itu dimakan oleh anjing. Semuanya adalah hukuman dari Tuhan karena Raja Ahab dan Ratu Isabel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia sudah membunuh, dia juga sudah mengambil, mencuri. Nah, adik-adik, kalau kita mengambil milik atau sesuatu yang bukan milik kita, bukan kepunyaan kita, itu adalah mencuri. Tuhan tidak suka kalau kita mencuri. Tuhan tidak suka kalau kita suka mengambil milik orang lain, baik itu uang, ya, atau barang yang berharga, ya, atau itu mainan, apapun itu. Tuhan tidak suka jika kita mengambil milik orang lain dan merugikan orang lain. Ya, seperti Tuhan yang melihat perbuatan Raja Ahab dan melihat perbuatan Ratu Isabel. Demikian juga Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Saat kita mengambil uang milik mama di dompet, ya, atau mengambil uang milik papa yang ada di kantong celananya. Mungkin kita menoleh ke kanan ke kiri, tidak ada yang melihat. Tapi Tuhan melihat, ya. Mungkin kita juga bisa mengambil milik orang lain, mengambil uang atau dompet orang lain, mengambil milik orang lain. Orang lain tidak bisa melihat, tetapi Tuhan melihat. Dan jika kita mengambil apa yang bukan menjadi milik kita, bukan kepunyaan kita, hati Tuhan akan sedih. Ya,
Tuhan sedih jika anak-anaknya suka mencuri, suka mengambil milik orang lain. Nah, dari firman Tuhan yang sudah Cici Yosepin ceritakan tentang kebun anggur Nabot ini, kita belajar bahwa kita tidak boleh memiliki apa yang bukan milik kita. Kita tidak boleh mencuri, mengambil yang bukan milik kita. Tuhan pasti melihat perbuatan kita. Mau kita sembunyi dimanapun, Tuhan melihat. Nah, anak-anak, adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita mau menjadi anak-anak yang jujur, mau ada orang, mau nggak ada orang, mau ada uang di depan kita, mau ada emas, barang berharga, mau kita belanja di toko, mau kita belanja di supermarket, mau kita dimanapun berada, kalau kita jujur ya, nah kita itu tidak ada keinginan untuk mengambil milik orang lain, dan orang lain juga akan percaya dengan kita. Orang lain juga akan menghargai kita jika kita jujur dan tidak suka mencuri. Nah, seperti firman Tuhan yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 20. Mari adik-adik, Cici akan membaca untuk adik-adik semua, dan adik-adik yang ada di rumah juga bisa membaca bersama-sama dengan Cici Yosepin. Firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 15 dan 17. Bunyinya adalah, jangan mencuri, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran 20 ayat 15 dan 17. Kita baca sekali lagi ya. Jangan mencuri, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Keluaran 20 ayat 15 dan 17. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari adik-adik, Cici Yosepin mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri dan berdoa. Cici akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kebun anggur Nabot yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak mengambil apa yang bukan menjadi milik kami. Kami tidak mencuri milik orang lain. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami pernah mencuri, pernah mengambil milik orang lain, atau kami pernah merugikan orang lain, tapi orang lain tidak mengetahuinya. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk taat kepadamu, bahwa Engkau tidak menyukai anak-anak yang tidak jujur. Tuhan, tolong kami, biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kiranya hati Tuhan disenangkan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik silakan duduk, firman Tuhan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sungguh indah, yang mengajar kita untuk tidak boleh mencuri atau mengambil milik orang lain. Seperti raja siapa? Raja Ahab dan istrinya Isabel ya, yang mengambil kebun anggur Nabot. Kalau kita mencuri itu namanya dosa, dosa, dan Tuhan tidak suka kepada orang yang mencuri atau yang mengambil milik orang lain. Ya, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan untuk Tuhan, sekarang persembahannya dipersiapkan, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti kalau sekolah minggu kita sudah bisa tatap muka, bisa dibawa ke gereja langsung. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan pujian Mata Tuhan Melihat.
apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama memberikan persembahan. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan kami supaya boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka dan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan menyelesaikan kebaktian sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kiranya menolong kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Tuhan juga tolong kami supaya minggu depan kami boleh kembali lagi bersama-sama mengikuti sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Silakan bersatu teduh. Kebaktian sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.